Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 281, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mengancam, Junior, beraninya kamu mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir kami adalah tidak berguna? Adegan itu akan meledak. Semua orang mendidih karena marah. Tuan Enzo ini terlalu sombong untuk benar-benar memperlakukan lebih dari selusin kakak laki-laki di 4 distrik utama mereka sebagai kura-kura bercangkang lunak. Apakah ini akan berperang? Pergi berperang dengan selusin kakak laki-laki, di mana dia memiliki kepercayaan diri dan kepribadian. Namun, di aula, ada cibiran. Dengan mata dingin, Aiden Enzo memindai penonton, dari semua bos yang marah dan bersemangat. Tampilan sederhana inilah yang membuat semua bos yang masih marah barusan menutup mulut dan mata mereka berkedip. Mengerikan, mata Aiden Enzo terlalu menakutkan. Ini semacam kepercayaan diri dan niat membunuh yang tak terkalahkan. Tampaknya selama dia mau, semua kakak laki-laki yang hadir akan menjadi jiwa pedang. Maaf, kalian benar-benar kesemek yang lembut di mataku. Itu masih kalimat yang sama tadi, dua pilihan, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Hanya 10 menit, kata Aiden Enzo dengan tenang. Begitu suara itu jatuh, lebih dari selusin pejuang bersenjata berat keluar di tempat, berjalan tepat di belakang kakak laki-laki, mengangkat senjata, dan membidik punggung mereka. Adegan ini langsung membuat semua bos panik. Untuk apa ini? Ancaman. Sial, Aiden Enzo, kamu terlalu curang. Apakah ini akan segera dibunuh? Aku, Lenan Sige, menolak menerimanya. Aku tidak percaya. Kamu Junior, kamu berani menyerang kami. Seorang pria berjas abu-abu, berdiri sekarang, tunjuk Aiden Enzo dan tegur dia. Namun, Aiden Enzo hanya memberinya tatapan acuh tak acuh. Kemudian, petarung di belakang Lenan Sige menendang lututnya. Lenan Sige langsung berlutut di tempat. Ikuti, moncong pistol ke kepalanya. Saat ini, Lenan Sige benar-benar merasakan ancaman kematian. Orang-orang ini benar-benar dapat melakukan apa saja. Melihat pemandangan ini, Brian Vince juga ketakutan. Aiden Enzo ini, apakah dia benar-benar berani membunuh bos bawah tanah di tempat? Apakah itu Lenan Sige? Aiden Enzo melirik dengan acuh tak acuh pada pria parubaya yang berlutut di tempat, lalu mengambil informasi yang diserahkan Tergio Ziso, melihatnya beberapa kali, dan berkata, Grup Huamao, Klub Xingyue, dan lainnya. Beberapa tempat, tanda tangani, ini milikku. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo melemparkan dokumen di tangannya tepat di depan Lenan Sige. Mendominasi dan ganas, tidak ada ruang untuk perlawanan. Lenan Sige melihat dokumen di depannya, ternyata itu adalah surat transfer, dan itu adalah transfer tanpa syarat. Aiden Enzo, kamu mengambilnya dengan paksa, aku tidak akan setuju. Semua orang yang hadir tidak akan setuju. Lenan Sige menolak untuk menerima, berjuang untuk berdiri. Akibatnya, para pejuang di belakang menendang punggungnya, dan Lenan Sige jatuh ke tanah, berteriak beberapa kali. Aiden Enzo menyaksikan adegan ini dengan tenang, turun dari panggung, berjalan ke Lenan Sige selangkah demi selangkah, mengambil senjata di tanah, lalu berjongkok, dan langsung menyentuh dahi Lenan Sige. Aiden Enzo berkata, Tuan Sige, apakah hidup atau uang lebih penting? Seluruh tubuh Lenan Sige bergetar ketika senjata memegangi kepalanya, dan serta kakinya terasa lemah tanpa sadar. Karena, dia membaca niat membunuh dari mata Aiden Enzo. Hanya dengan saling memandang, Lenan Sige menyaksikan Aiden Enzo perlahan melepaskan pengaman. Pada saat ini, jejak perlawanan terakhirnya benar-benar hilang. Aku menandatangani, aku menandatangani. Lenan Sige buru-buru berlutut di tanah, membungkuk, mengambil pena, dan menandatangani dengan tangan kanannya gemetar. Aiden Enzo tersenyum tipis, berdiri, menoleh untuk melihat bos bawah tanah lainnya, dan bertanya, apakah kamu sudah mengetahuinya? Bos bawah tanah itu saling memandang beberapa kali, beberapa diam, dan beberapa menggelengkan kepala tanpa daya. Benar-benar jatuh. Mereka awalnya ingin mengukir Sang Jiang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan musnah sekaligus pada akhirnya. Tidak ada cara untuk melawan.
Bagaimana caramu bertarung? Bahkan kartu hall pun diangkat oleh orang lain. Kemudian, orang-orang Tergyoziso mengangkat dokumen satu persatu, dan meletakkannya di depan mereka seperti ini. Bos-bos ini melirik sekilas, menggelengkan kepala tanpa daya, mengambil pena, dan menandatangani nama mereka. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, meskipun mereka tidak yakin, hidup mereka penting. Setiap bos, setelah menandatangani, penuh amarah, dan melempar pena itu dengan keras ke tanah, atau memecahkannya. Kemudian, mereka mengambil langkah serempak dan berjalan menuju gerbang. Namun, dia dihentikan. Aiden Enzo, apalagi yang kamu inginkan? Kami telah menandatangani kontrak, dan semua aset serta kekuatan adalah milikmu. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Minggir, untuk sementara, kalian kakak memarahi lagi dan lagi. Mereka takut dengan situasi ini, jadi mereka menandatangani dokumen itu, tetapi mereka tetap tidak melepaskannya. Itu benar-benar kerugian. Aiden Enzo tersenyum ringan, dan berkata kepada semua orang, jangan khawatir, pertunjukannya belum berakhir, tolong tetap di sini sekarang. Setelah mengatakan ini, Aiden Enzo berjalan menuju Brian Vince, yang kebiruan, dia mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata, Tuan Vince, mengapa Anda belum menandatanganinya? Wajah Brian Vince pucat, dan dia mengepalkan tinjunya dengan kuat di telapak tangannya. Dia mengangkat alisnya, dengan amarah di matanya, menatap Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, Tuan Enzo, apakah Anda benar-benar ingin membunuh mereka semua? Aiden Enzo tertawa dan berkata, bunuh mereka semua. Ketika Anda mengulurkan tangan kepada istri saya, Anda seharusnya tahu bahwa akan ada hasil seperti itu. Mengapa? Apakah Anda menyesalinya sekarang? Pada saat ini, Aiden Enzo tersenyum, dan pinggangnya lurus. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Tuan Enzo, di kota Luofeng, tidak ada yang berani memperlakukan saya seperti ini. Hari ini, jika Anda benar-benar ingin mengusir keluarga Vince saya khawatir itu tidak akan mudah. Ada seseorang di belakang keluarga Vince saya. Dan orang ini, Anda Tuan Enzo, saya khawatir saya tidak mampu menghadapinya. Brian Vince berkata, sekarang masalah telah mencapai titik ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Malam ini, entah dia mati atau aku mati. Aku tidak mampu memprovokasimu. Maka aku benar-benar ingin melihat apakah aku benar-benar tidak mampu memprovokasi orang besar yang kamu andalkan di belakangmu. Aiden Enzo, matanya sedingin es, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Ayo, hapus anggota badannya, teriak Aiden Enzo. Mata Brian Vince menyipit, dan dia berteriak dengan marah, beraninya kamu. Aku milik Nona Rowland. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, Nona Rowland tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan jika kamu, Aiden Enzo, memiliki kekuatan dan kemampuan, tapi di depan Nona Rowland, itu juga semut. Dia benar-benar ketakutan. Aiden Enzo ini berani melakukan apa saja. Namun, Aiden Enzo hanya memberinya senyum dingin, dan berkata, Nona Rowland. Hehe, saya harap dia benar-benar bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, dua penjaga tempur di belakang Aiden Enzo langsung keluar dan membawa Brian Vince. Pegang, lalu tekan ke tanah. Brian Vince segera berteriak dan berjuang dan berteriak, Aiden Enzo. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, kamu pasti akan menyesalinya. Istri dan anak-anakmu, termasuk kerabatmu, semuanya akan diburu oleh orang-orang Nona Rowland. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.